Bapak Ibu, kembali lagi di dalam sarapan. Kita akan sama-sama berjumpa melalui firman Tuhan bersama dengan firman yang akan kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, kami diberikan kesehatan. Puji Tuhan, kami dibangunkan. Puji Tuhan, kami masih bisa bernafas, menyembah Tuhan, bahkan mau mengenal Tuhan melalui sapaan firman pagi ini. Tuhan, kami memohon pencerahan Tuhan, dan bila Tuhan juga boleh berbicara kepada setiap kami, dan menyadarkan kami untuk kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau katakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, topik kita pagi ini adalah tentang jauhi godaan. Nah, baru-baru ini saya melihat sebuah video singkat tentang anak kecil yang tidak bisa melihat sejak kecil. Nah, ketika diwawancarai, apa kamu tidak mau mengoperasi matamu dan supaya bisa melihat hal-hal yang indah yang ada di dunia ini? Jawaban anak ini cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Saya tidak mau ya, saya menikmati dan juga menerima kondisi seperti ini, dan biarlah nanti saya bisa melihat hal-hal yang indah ketika nanti bertemu dengan Sang Pencipta semesta. Nah, saya berefleksi Bapak Ibu dan juga berbincang-bincang dengan teman-teman. Ternyata ketika kita tidak bisa menjauhi godaan, kita jatuh dan kita punya niatan buruk ataupun kita juga membuahi nafsu kita, kebanyakan kita akan melihat hal itu bahwa itu adalah karena dari mata kita. Bagaimana bisa kita mengingini hal itu Bapak Ibu kalau kita nggak melihat? Ya kan? Kalau kita melihat ada diskonan, melihat ada cewek cantik atau cowok ganteng, melihat lagi ada hal-hal yang membuat kita senang untuk kita bisa tarik atau kita miliki. Keinginan itu, godaan itu jalannya, alurnya itu awalnya dari mata. Dari mata, pikiran ini memproses dan membuat hati kita menginginkan hal itu. Sehingga godaan itu bisa membuat kita semakin dibuahi dengan tindakan. Nah, pagi ini kita belajar Bapak Ibu melalui Kejadian 39 ayat 7-20. Kita menemukan bagaimana Yusuf itu yang masih muda digoda oleh istri Potifar. Dan godaan ini Bapak Ibu langsung loh, tanpa basa-basi. Mari tidur denganku. Nah, di tengah-tengah keinginan sebagai orang muda, laki-laki yang masih berjaga, itu pasti hal yang menyenangkan dan juga mungkin bisa jadi sudah menjadi impiannya. Tetapi godaan itu juga menghalangi nafsunya, menghalangi niatan hatinya, karena dia menyadari bahwa Kristus, bahwa Allah Tuhan yang tinggal dan juga yang dia kenal di dalam hidupnya membuat si Yusuf yang muda ini bisa menjadi pribadi yang lebih berintegritas dan lebih kompeten, lebih menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Dan kita juga melihat Bapak Ibu bahwa godaan itu tanpa kita mendatangi, godaan itu sudah menggoda-goda kita. Dan godaan itu begitu kuat ketika kita juga memiliki niatan dan membuainya melalui tindakan. Dan apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ketika godaan itu datang? Kita hanya bisa memiliki sikap yang tegas di dalam menolaknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf, dia juga berani untuk menolak tawaran yang menggiurkan dia. Dan apakah Bapak Ibu ketika kita juga memiliki suatu godaan, entah itu terhadap pasangan orang lain, entah itu godaan untuk belanja yang berlebihan, ataupun itu godaan untuk melukai orang lain dan godaan lain yang tidak bisa kita telaah masing-masing. Hal itu membuat kita menyadari Bapak Ibu, kita ini manusia-manusia yang mudah terpancing ya. Saya pun juga tidak luput di dalam godaan ketika ada berkat lebih atau ada sesuatu yang enak untuk bisa dinikmati. Kecenderungan saya akan membeli barang-barang atau membeli makanan yang banyak untuk bisa dinikmati bareng-bareng, atau beli barang yang menurut saya itu tidak penting-penting amat sih Bapak Ibu ya.
Tapi karena kasat mata, keinginan kita ini yang membuat kita ini jadi orang yang gampang jatuh di dalam godaan. Dan apalagi kalau kita membuainya, maka terkadang penyesalan itu datangnya terlambat, Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu kita juga refleksikan, Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam godaan? Mari kita bersama juga belajar seperti Yusuf yang berlari menjauhi godaan, tidak menganggap diri kita ini hebat dan mencoba menentang godaan itu, tetapi kita belajar ketika godaan itu datang, Bapak Ibu, refleksikan ulang, tanyakan ulang di dalam hati kita, apakah itu juga patut untuk kita miliki, atau itu juga patut kita lakukan, atau hal-hal itu apakah berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa memilah manakah yang baik, manakah yang benar untuk bisa kita telaah, dan yang tidak, lebih baik tidak kita lakukan atau tidak kita miliki, supaya hal itu tidak menjadi godaan yang akhirnya menjatuhkan kita. Nah, kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, agar Engkau juga boleh menolong setiap kami, untuk kami bisa mengerti bagaimana Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan ini, sehingga kami juga menjadi manusia-manusia yang bisa mengatur dan mengelola hati kami untuk tidak tergoda akan hal-hal yang menjatuhkan kami. Kami juga mau berdoa untuk sepanjang hari ini, kiranya kasih karunia-Mu yang terus menolong kami, menopang kami di dalam menjalani kehidupan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kami berdoa demi Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.